Selamat siang, perkenalkan nama saya Andres Toang dari PJKRE 2018. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu PPT tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Baiklah, saya di sini membuat tugas yang pertama, pendahuluan, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Angka 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah unsur standar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian untuk kepribadian cerdas, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Dan yang kedua, atau bab yang kedua, karakteristik pembelajaran. Karakteristik pembelajaran pada setiap satuan pendidikan terkait pada standar kompetensi lulusan dan standar isi. Standar kompetensi lulusan memberikan kerangka konseptual tentang sasaran pembelajaran yang harus dicapai. Kerangka konsep tentang kegiatan belajar dan pembelajaran yang diturunkan dari tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi untuk memperkuat pendekatan ilmiah atau saintifik, tematik terpadu atau tematik antar mata pelajaran, dan tematik dalam suatu mata pelajaran. Perlu diterapkan pembelajaran berbasis penyikapan, penelitian, atau discovery inquiry learning untuk mendorong kemampuan peserta didik untuk menghasilkan karya konseptual. Dan yang ketiga atau bab ketiga, yaitu perencanaan pembelajaran. Desain perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan RPP yang mengacu pada standar isi. Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dari sumber belajar. Pengertian silabus adalah silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Sedangkan untuk pengertian dari RPP itu rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk menggerakkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Prinsip penyusunan RPP yang harus diperhatikan yaitu pertama, perbedaan individual peserta didik. Yang kedua, partisipasi aktif peserta didik. Yang ketiga, berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar. Yang keempat, pengembangan budaya membaca dan menulis. Dan yang kelima, pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP. Yang keenam, penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara kompetensi dasar. Dan yang terakhir, mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu. Baik, selanjutnya bab 4 yaitu pelaksanaan pembelajaran. Persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran yaitu yang pertama, alokasi waktu jam tatap muka pembelajaran. Yang kedua, rombongan belajar. Yang ketiga, teks pelajaran. Yang keempat, pengelolaan kelas dan laboratorium. Dan yang kedua, pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kelima, penilaian proses dan hasil pembelajaran. Penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian autentik atau authentic assessment yang menilai kesiapan peserta didik, proses, dan hasil belajar secara utuh.
Keterpaduan penilaian ketiga komponen tersebut akan menggambarkan kapasitas gaya dan perolehan belajar peserta didik yang mampu menghasilkan dampak instruksional pada aspek pengetahuan dan dampak pengiring pada aspek sikap. Dan yang terakhir, bab 6, pengawasan proses pembelajaran. Pengawasan proses pembelajaran dilakukan melalui kegiatan pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, serta tindak lanjut secara berkala. Dan pengawasan proses pembelajaran dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan dan pengawas. Baiklah, cukup sekian hasil dari presentasi PPT saya tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.